أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Allahumma ya Rabbana cukupono lemberono beras ake duit ake kanggo ngaji lunga haji barakahe nabi wali. Allahumma ya Rabbana. Fatihah ala ruhi habibina wa syafi'ina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwaji wa dhurriyyati wa li baiti wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin bi anna Allah yu'ali darajati fil jannah fa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumi barakati fid din wa dunya wal akhirah wa yaj'aluna min hizbi wa yarzuqna mahabbatahum fid din wa dunya wal akhirah bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. Abu ya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Malik Al-Hasani bi anna Allah yataghashshahu birrahma wa yu'li darajati fil jannah wa yu'idu 'alaina min asrarihi wa anwarihi wa 'ulumi barakati fid din wa dunya wal akhirah bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah li fadilati as-Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alawi Al-Malik Al-Hasani wa bi Ihya Ulumuddin wa bi Mukhtar Nawawi bi anna Allah yafaduhum wa yansuruhum wa yubariku fihim wa fi amrihim wa ikhwanihim wa uladihim wa jama'atihim wa talamidihim fi khairin wa lutfin wa afiyatin bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah bi niyatil qabul wa tamami kulli sulin wa ma'mul wa salahi sya'ni zahiran wa batinan fid din wad dunya wal akhirah. Dafi'atan likulli syarrin jalibatan likulli khair lana wa liwalidina wa auladina wa ahbabina masyayikhina fid din ma'al lutfi wal afiyah wa ala niyati anna Allah yunawwiru qulubana wa qalibana ma'al huda wat tuqa wal afaf wal ghina wal mauti ala dinil islam wal iman bila mihnatin wa lam dihan waqti sayyidi waladi adnan wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. 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 La ilaha illallah.
لا إله إلا الله 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 صلى الله على النبي محمد 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 صلى الله محمد صلى الله على النبي 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 محمد صلى الله
على النبي محمد صلى الله على النبي محمد صلى الله على النبي محمد صلى الله على النبي محمد صلى الله على النبي محمد صلى الله على النبي محمد صلى الله على النبي محمد صلى الله على النبي محمد صلى الله على النبي محمد صلى الله على النبي محمد صلى الله على النبي محمد صلى الله على النبي محمد صلى الله على النبي محمد صلى الله على النبي محمد حسبنا الله ونعم الوكيل 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 الله ونعم الوكيل حسبنا 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 الله ونعم الوكيل يا لطيف يا لطيف يا لطيف الله لطيف 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 لطيف يا لطيف الله لطيف يا لطيف يا 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 لطيف يا لطيف الله لطيف
Ya Latifu ya Latif ya Latif Allah Latif 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 ya Latif ya Latifan bi khalqi ya aliman bi khalqi ya khabiran bi khalqi ultuf bina ya Latif ya alim ya khabir ya Latifan bi khalqi ya aliman bi khalqi ya khabiran bi khalqi ultuf bina ya Latif ya alim ya khabir ya Latifan bi khalqi ya aliman bi khalqi ya khabiran bi khalqi ultuf bina ya Latif ya alim ya khabir ya Latifan lam yazal ultuf bina fima nazal innaka latifun lam tazal ultuf bina wal muslimin ya Latifan lam yazal ultuf bina fima nazal innaka latifun lam tazal ultuf bina wal muslimin ya Latifan lam yazal ultuf bina fima nazal innaka latifun lam tazal ultuf bina wal muslimin la ilaha illallah Muhammad Rasulullah في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي إلا الله على الهادي صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي إلا الله على الهادي صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي إلا الله على الهادي صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله يا عالم السر منا لا تكشف الستر عنا
وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تكشف الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تكشف الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا اللهم يا ربنا cukupana lemperana beras akeh duit akeh kanggo ngaji lunga haji barakahe nabi wali Allahumma ya rabbana cukupana lemperana beras akeh duit akeh kanggo ngaji lunga haji barakahe nabi wali Allahumma ya rabbana cukupana lemperana beras akeh duit akeh kanggo ngaji lunga haji barakahe nabi wali Allahumma ya rabbana cukupana lemperana beras akeh duit akeh kanggo ngaji lunga haji barakahe nabi wali Allahumma ya rabbana cukupana lemperana beras akeh duit akeh kanggo ngaji lunga haji barakahe nabi wali Allahumma ya rabbana cukupana lemperana beras akeh duit akeh kanggo ngaji lunga haji barakahe nabi wali ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الله الله ارحمنا أنت مولانا الله الله وقبلنا ما لنا غيرك الله الله ارحمنا أنت مولانا الله الله وقبلنا ما لنا غيرك الله الله ارحمنا أنت مولانا الله الله وقبلنا ما لنا غيرك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا واقبلنا بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Lebih hamba. Doa awal majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Rabbi zidni ilman wa wasi'li fi rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubdi'an bila misal falakal hamdu walakal minnah walakal syarafu ala kulli hal wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. 21 ngeres ya. Salisan ja'alahum ummatan wasaton. Salisan, bagian ketiga dari keistimewaan yang Allah berikan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak diberikan kepada umat-umat lain. Ja'alahum ummatan wasaton. Allah telah menjadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ummatan wasaton, yang wasat itu banyak artinya. Wasaton yang adil. Wasaton juga bermakna pilihan, juga bermakna jalan yang lurus, juga bermakna umat tengah-tengah gitu. Nanti dijelaskan semua di belakang. Wa min khasaisi hadil ummah annahum humul ummatul wasat. Di antara keistimewaan yang Allah berikan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah bahwasanya umat Nabi Muhammad ini humul ummatul wasat, umat wasat ya. Seperti tadi, umat yang adil, umat yang pilihan, umat yang diberi jalan yang lurus. Wa annahum humus syuhada'u, dan sesungguhnya umatnya Nabi Muhammad itu adalah umat yang syuhada, yaitu akan menjadi saksi ala nasi terhadap perbuatan manusia. Di semua manusia yang bukan umatnya Nabi Muhammad SAW besok itu akan diberi persaksian oleh umatnya Nabi Muhammad SAW. Misal ada satu hadis bahwa Rasulullah bersabda, Nabi Nuh itu kelak di hari kiamat ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditanya oleh Allah, Nuh, apa kamu sudah menyampaikan risalah kepada umatmu? Dijawab oleh Nabi Nuh, sudah ya Allah. Kemudian umatnya ditanya oleh Allah, hei umat Nabi Nuh, kalian apa sudah mendapat penyampaian risalah dari Nabi Nuh? Belum satu orang pun atau satu pengingat pun yang menyampaikan kepada kami. Nah, gitu. Jadi omongan Nabi Nuh sampai omongannya umatnya beda. Akhirnya Nabi Nuh dipanggil, jari umatmu ora kok sampai no.
Wis ngene ae, sapa sing dadi saksi bahwa kamu ini sudah menyampaikan risalah kepada umatmu? Jawab nabimu, Muhammad wa ummatuhu. Nabi Muhammad dan umatnya yang bisa memberikan saksian kepada saya, Allah. Fayud'auna. Kemudian umatnya Nabi Muhammad ditanya, apakah kalian menurut kalian bagaimana? Apakah Nabi Nuh itu sudah menyampaikan risalah kepada umatnya? Sudah ya Allah. Terus kamu dapat petunjuk dari mana? Kamu dapat kabar dari mana? Dari Al-Quran dan dari sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, gitu. Jadi yang dimaksud asyuhada'u 'alan nas yaitu menjadi saksi terhadap manusia. Binasil Quran, dengan ketentuan Al-Quran, dengan nas Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton. Wa kadzalika, dan demikian pula ja'alnakum, telah kami jadikan pada kalian semua ummatan, sebagai umat wasaton, yang adil, yang pilihan, litakunu syuhada'a 'alan nas, agar kalian menjadi syuhada, saksi-saksi 'alan nasi, terhadap perbuatan manusia. Ini jelas, ini firman Allah ini. Jadi kita semua umat Nabi Muhammad ini akan menjadi syuhada 'alan nas. Wa yakunar rasulu 'alaikum syahida, dan agar Rasul Nabi Muhammad SAW itu juga menjadi syahidan, sebagai saksi alaikum, atas kalian. Jadi Nabi Muhammad bersaksi bahwa omongannya umatnya ini benar, gitu, yang menjadi saksi umat-umat terdahulu. Wa qad jaa dzikru hadhil manqabah wal khususiyyati fi athna'il kalami 'anil qiblah. Terus datangnya penyebutan mangkobah itu kekhususan atau keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW, yang berupa ummatan wasato. Jadi Gusti Allah Subhanahu wa taala ini menjelaskan tentang keutamaan atau keistimewaan yang Allah berikan kepada umatnya Nabi Muhammad yang berupa umat wasaton itu, pada waktu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kiblat, peralihan kiblat. Di surat Al-Baqarah ayat 142 Allah berfirman, sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha qul lillahil masyriq wal maghrib yahdi may yasha'u ila siratal mustaqim. Jadi ketika menjelaskan peralihan kiblat, terus kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keistimewaan yang Allah berikan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayaqulu sufaha'u minan nas. As-sufaha itu orang-orang yang akalnya kurang, orang-orang bodoh dari kalangan manusia telah akan ngomong di waktu Rasulullah menghadap kiblat ke Ka'bah ini. Jadi akan ngomong orang-orang sufaha, yaitu orang-orang bodoh dari kalangan manusia. Apa omongannya? Ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Apa yang menyebabkan Muhammad dan umatnya itu berpaling dari kiblat sebelumnya, begitu. Allati kanu 'alaiha, yang mereka sebelumnya itu berkiblat pada Baitul Maqdis. Nah, ngono. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini selama 16 bulan atau 17 bulan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menghadap atau berkiblat pada Ka'bah. Sebelumnya berkiblat pada Baitul Maqdis, yang itu sama dengan kiblatnya Yahudi, kan gitu.
Orang-orang Yahudi sama. Kemudian dari nanti disebutkan yuksir doa gitu, memperbanyak doa selama 17 bulan. Baru kemudian oleh Allah diperintahkan untuk menghadap ke Baitul Atiq atau Ka'bah Al-Mukarramah. Makanya di Madinah itu ada namanya Masjid Qiblatain. Nanti Pak Bri. Budune lek wong umrah niku ada Masjid Qiblatain, 2 kiblat. Waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau nggak salah, sholat asar ada turun perintah fawal liwajhaka apa nama ayatnya? Fawal liwajhaka an syatrul masjidil haram itu. Nah, akhirnya ngadep nanggene Baitul Maqdis, ketika terus turun ayat itu, beliau mengalih ke terus makmume, Rasulullah kok alih? Ya melok. Sejak saat itu, dari turun ayat itu namanya Masjid Qiblatain, ada masjid 2 kiblat, yang mana kejadian itu bermula ketika turunnya ayat kiblat itu. Jadi Rasulullah langsung menghadap ke arah Ka'bah. Ketika orang-orang sufaha, maksudnya orang sufaha ini orang-orang Yahudi, orang munafik, orang-orang yang masih ragu dengan kenabian Nabi Muhammad SAW, mereka ngomong ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Ngono. Terus dijawab ya Allah. Qul lillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Qul katakan wahai Muhammad, lillahil masyriq, milik Allah al-masyriq wal maghrib, arah timur dan arah barat ini milik Allah. Ya sakarpe Gusti Allah bakon madhep ngulon bakadep kan gitu. Wis iki maksudnya ngoten. Sakarpe Gusti Allah iki kabeh nunggane Gusti Allah. Wis ngono. Yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah kepada siapa saja yang dikehendakinya. Nah, wis dikehendaki Gusti Allah akan mendapatkan hidayah ila siratim mustaqim. Menuju ke sirat, jalan al-mustaqim yang lurus. Tsumma qala ba'daha, kemudian setelah Allah berfirman tentang menjelaskan tentang pembicaraan kiblat, baru setelah itu Allah berfirman wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton. Begitu pula aku, kata Allah, aku telah menjadikan kalian umat yang wasat, umat yang adil, umat yang pilihan, umat yang tengah-tengah. Wa hasilul amri annahu qad kana sallallahu alaihi wasallam yastaqbilu fil madinatil munawwarati baitul maqdis. Wa hasilul amri, hasil itu walhasil gitu ya, atau perkara yang terjadi, bahwasannya Rasulullah SAW dulu itu yastaqbilu fil Madinatil Munawwarah, waktu di Madinah awal-awal 16 sampai 17 bulan ini menghadap Baitul Maqdis, nanti kiblatin nang Baitul Maqdis, dan sama yang dialami oleh orang-orang Yahudi, orang Yahudi juga menghadap ke Baitul Maqdis. Wa kana yuksiru du'a awal ibtihal, dan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memperbanyak doa, memperbanyak permohonan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Niki Rasulullah ini, Rasulullah saja kalau punya hajat ya, ini disampaikan yuksiru doa, memperbanyak doa. Ini Rasulullah yang dekat sekali dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang menjadi kesayangan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, terus kalau kita punya hajat, punya keinginan, terus orang gelem ndonga saenake dhewe, katakanlah, loh, siapa kita kan gitu. Padahal Rasulullah ndongane 17 bulan. 16 bulan sampai 17 bulan, Pak. Setahun lebih. Ini tingkatan Rasulullah. Kita bukan siapa-siapa, ndonga sak minggu, rong minggu, saulan anu kapok. Ini Rasulullah ya, 1 tahun lebih. 16 bulan, 17 bulan loh. Ini Rasulullah, Masya Allah, yuksiru doa wal ibtihal, gak main-main Rasulullah. Nah, kalau sudah punya keinginan, Rasulullah ingin sekali menghadap ke Ka'bah. Nah, ini patut kita jadikan motivasi ya.
Nanti saulan yo jero ngono apa-apane lah, saulan kan gitu. Ini Rasulullah, awake ukurane ping pira ni Rasulullah. Lek Rasulullah itu ukurane 16 bulan, kayak kita ya bisa 16 tahun. Iya. Ngono. Dek, cek saulan 2 bulan ngomong suwe ya. Suwe endi ya Rasulullah ini. Ayyuwajjiha ilal Ka'bah. Rasulullah memperbanyak doa, memperbanyak permohonan agar bisa menghadap Ka'bah. Alladhiya kiblatu Ibrahim alaihissalam, yang mana Ka'bah itu adalah kiblatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Faujiba ila dhalik. Akhirnya Rasulullah pun dijawab oleh Allah, diijabah oleh Allah, dikabulkan doanya. Ya, keinginannya menghadap Ka'bah tersebut dikabulkan. Wa umira bitawajjuh ila Baitul Atiq, dan diperintahkanlah Rasulullah untuk menghadap ke Baitul Atiq. Jadi Baitul Atiq ya Ka'bah itu. Walamma waqa hadha tahwil hasala li ba'din nasi min ahli nifaq waraib wal kafarati minal yahud irtiyabun wa zayghun anil huda wa takhabbutun wa syakkun wa qalu ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Sewaktu terjadinya perpindahan kiblat, yang itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sekarang tepatnya masjid dinamakan Masjid Qiblatain. Nah, terjadinya itu, setelah terjadi itu gempar, ribut, bingung sekitarnya ini. Siapa yang bingung? Ahli nifaq, orang-orang munafik yang ada di Madinah waktu itu. Waraib, dan orang-orang yang masih ragu, setengah-setengah, si ragu dengan kerasulan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus kemudian apalagi orang Yahudinya, Yahudi yang Madinah, bingung, ribut, rame. Nah, akhirnya disitulah misah, munafik minggir, kumpul nang munafik, ya, raib kumpul nang, nanti orang yang masih ragu-ragu kumpul. Jadi nyoto-nyoto yang manut nang Rasulullah ya benar-benar iman, orang-orang sahabat yang tangguh keimanannya. Nah, misah, begitu. Ini. Waqalu, dan orang-orang munafik, orang-orang yang masih ragu kepada Rasulullah, orang-orang kafir Yahudi ngomong, ma wallahum an qiblatil matuk, ya, ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Apa yang menyebabkan Muhammad dan umatnya itu berpindah kiblat, yang mana dulu mereka berkiblat pada Baitul Maqdis. Fa anzalallahu jawabahum, maka Allah menurunkan jawaban untuk disampaikan kepada mereka dengan firman-Nya, qul lillahil masyriqu wal maghribu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Katakan wahai Muhammad, arah timur dan arah barat, semua jagat raya ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Cekak omonge wong kabeh ku ngene Gusti Allah, sakarepe Gusti Allah dikongkon madhep nang ndi. Dan Allah akan berikan petunjuk bagi siapa saja yang dikehendakinya diberi petunjuk ke siratin mustaqim, yaitu jalan yang lurus. Tsumma bayyana lahum annahu kama an'ama 'alaihim bil hidayati ila siratil mustaqim, kadzalika an'ama 'alaihim bi an ja'alahum ummatan wasaton. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasannya Allah telah memberikan nikmat kepada mereka dengan hidayah berupa siratin mustaqim, jalan yang lurus. Jadi Allah memberikan nikmat berupa hidayah untuk menuju siratin mustaqim. Siratin mustaqim itu apa? Jalan yang lurus itu maksudnya orang-orang yang nganut kepada Rasulullah, digongkon pindah kiblat ya pindah, manut, sami'na wa ta'na, begitu. Nah, demikian itu sama halnya dengan hidayah, kenikmatan yang Allah berikan kepada umat ini berupa ummatan wasaton. Nah, umat yang adil tadi. Wal wasatu aidan wal khuttul mustaqim wat tariqul mustawi.
Lafadz wasat itu juga mempunyai makna al-khuttul mustaqim wa tariqul mustawi, yaitu jalan yang lurus. Wa hadza ma taqtadihil hikmatu min kauni subhanahu wa ta'ala subhanahu hadahum ila siratil mustaqim wa ja'alahum ummatan wasaton ay ala siratim mustaqim. Jadi kenikmatan yang seperti itu yang Allah berikan berupa hidayah siratim mustaqim, hikmah yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah seperti ummatan wasaton. Nah, begitu. Ala siratim mustaqim. Jadi wasat di situ artinya banyak ya. Yang tadi sirat mustaqim. Yang pertama tadi bermakna apa? Adil. Adil. Nah ini udulan khiyaron. Bermakna adil, khiyaron pilihan. Alhamdulillah, tadi kita menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW ini luar biasa, ini nikmat luar biasa. Kalau penjelasan yang keistimewaan yang kedua kemarin apa? Sak bejat-bejati, sak ele-ele selama si mati sampai keadaan masih menjadi umatnya Nabi Muhammad tetap melbu swarga. Nonton nggih. Jadi ada 3 golongan. Napa tak seling? Dolim li nafsi, sing paling elek dhewe. Nomor kali napa? Muktasid. Nah, sing dhuwur dhewe napa? Sabiqun bil khair. Sabiqun bil khair. Masyaallah wis mlebu swarga tanpa hisab. Sing muktasid mlebu swarga tapi ya ono hisabe tapi didik. Dolim nafsi mlebu swarga sebab syafaati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Li'annal wasat haqiqatun fil bu'di anit tarfaini. Karena sesungguhnya wasat itu tengah-tengah itu hakikatnya adalah jauh dari 2 sisi yang bertolak belakang, dua sisi yang bertentangan. Nah, itu satu sisi ini berlebihan, satu sisi ngelowor. Ngono lho. Sing satu sisi berlebihan, keterlaluan, sing satu sisi ngentengno. Nah, begitu. Ngelowor istilahnya. Wala syakka anna tarfail ifrat wa tafrid radiani. Wala syakka dan tidak diragukan lagi. Anna tarfail ifrat bahwasannya tarfail 2 jalan ifrat dan tafrid. Ifrat itu Ifrat itu melampaui batas. Nah, melampaui batas ifrat itu. Jadi keterlaluan oleh nambah sampai dikatakan melampaui batas. Kalau tafrid itu menyanyiakan, ngentengno, menyanyiakan, terlalu berlebihan oleh ngurangi. Jadi delawar tadi ini. Rodiani, yang mana 2 sisi ini ifrad dan tafrid itu rodiani, sama-sama jelek. Lah umatnya Nabi Muhammad wasat di tengah-tengah tadi. Yoga ekstrim, yoga delawar. Keterlaluan, yoga ngentengno. Nah, gitu. Tidak menyanyiakan, tidak melampaui batas, berlebihan, juga tidak menyanyiakan ngentengno. Fal mutawasid. Adapun orang mutawasid yang tengah-tengah tadi fil akhlaqi dalam akhlaknya yakunu ba'idan, itu adalah orang yang jauh anit tarfain dari 2 sisi tersebut. Jauh. Jadi mutawassidin, umatnya Nabi Muhammad ini, orang yang tengah-tengah itu jauh dari 2 sisi ifrad dan tafrid. Melampaui batas dan menyanyiakan. Itu jauh dari kedua-duanya tersebut. Fakana mu'tadilan fasilan, maka orang yang mutawasid yaitu umatnya Nabi Muhammad SAW ini mu'tadilan. Mu'tadilan itu bahasa keren itu moderat itu. Moderat itu kan berada di tengah-tengah antara 2 hal kan gitu. Moderat.
di tengah-tengah. Fasilan wis moderat, fasilan bisa memilah-milah, yang bisa milah-milah gitu loh. Misah-misah, bisa memisah mana yang ifrat, mana yang tafrid, dia ada di tengah-tengahnya. Jadi orang kalau terlaluan juga gak boleh, terus mengentengno atau sampai menyanyiakan juga gak boleh, kudunya mutawassit. Wa hakadha yuhadditsanil Qur'anu an haqiqati hadil ummati fil kaun. Wa hakadha, dan demikianlah yuhadditsanil Qur'an, Al-Qur'anul Karim menceritakan kepada kita an haqiqati hadil ummah, tentang hakikatnya umat Nabi Muhammad SAW ini fil kaun, yang hidup di alam semesta ini. Jadi dijelaskan oleh Al-Qur'an. Wa an wadifatiha, dan dijelaskan oleh Al-Qur'an, diceritakan tentang tugasnya umat Nabi Muhammad SAW fi hadil ard, di muka bumi ini. Tugasnya apa saja dijelaskan. Wa an makanil adim, dan tentang kedudukannya umat Nabi Muhammad SAW al-adim, yang agung, maksudnya yang tinggi, fi hadil basyariyah, dalam sisi kemanusiaannya. Wa an dauriha, dan tentang daur, perannya umat Nabi Muhammad SAW al-asasi, yang utama atau yang mendasar fi hayatin nas, dalam kehidupan manusia ini. Mimma yaqtadi an takuna laha qiblatuhal khassah, yang itu menuntut harus adanya kiblat yang khusus, yaitu akhirnya diberi oleh Allah Ka'bah, yang mana itu juga Rasulullah SAW meminta banyak sekali, meminta saking pingine madhep nang ngene Ka'bah, sampai yuksirud doa wal ibtihal, memperbanyak doa dan memperbanyak permohonan. Wa syakhsiyatuhal khassah, dan kepribadiannya umat Nabi Muhammad SAW al khassah, yang tertentu, yang khusus, itu diceritakan oleh Al-Qur'an. Wa dzatiyatuhal mustaqillah, dan dzatiyahnya yang adil. Innahal ummatul wasat, yang mana umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah umat yang wasat, umat yang adil, umat pilihan. Allati tashhadu 'alan nas, yang akan memberikan kesaksian kepada semua manusia, jami'an, semua manusia. Fid dunya wal akhirah, masyaallah, di dunia dan di akhirat akan disaksikan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa amma fid dunya, adapun persaksian umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada semua manusia di dunia itu seperti apa? Fa inna sami'at akhbar kullil umami sabiqa fi kitabil akbar alladzi al-Qur'an. Bahwasannya umat Nabi Muhammad ini mendengar semua kabar-kabar umat-umat terdahulu. Dari mana? Ya tentunya dari kitab pegangannya, kitab yang menjadi panduannya Al-Akbar, yang sangat besar sekali, alladzi Al-Qur'an, yang mana kitab itu adalah Al-Qur'anul Karim. Wa Nabi al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam fi ma ja'anhu, dan ditambah lagi sumbernya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi ma ja'a anhu, yakni dari apa yang datang dari Nabi, maksud dari hadisnya, dari sabdanya. Fatasma'u ahbarul usati wal muti'in, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar semua kabar-kabarnya ahli maksiat dan kabar-kabarnya ahli taat. Jadi ahli maksiat siapa saja, terus akan seperti apa saja, orang-orang yang taat itu siapa saja dan akan seperti apa. Nah, seperti Nabi Musa, Fir'aun, kan dijelaskan orang-orang yang siapa yang maksiat, siapa yang taat, terus akhirnya seperti apa. Wis dikai gambaran kabeh kan begitu. Jelas sekali Al-Qur'an. Wal musaddiqina wal mukadzibin, orang yang musaddiqin, membenarkan ajaran para nabi, wal mukadzibin, dan mendustakan siapa saja. Korun seperti apa, kan begitu.
Nabi Harun seperti apa dijelaskan di Al-Qur'an. Wa jazaa'a kullin, dan semuanya akan diberi balasan, dan umat Nabi Muhammad semua ini diberitahu. Nah, gitu. Sebagai apa? Sebagai i'tibar, niru Fir'aun dan niru Nabi Musa kan gitu. Niru Qarun dan niru Nabi Harun. Wa tasma'u akhbarul anbiya wal mursalin, subhanallah. Umat Nabi Muhammad juga mendengar kabarnya para nabi dan para utusan. Nah, kalau ana wong ngomong, "Lah aku kok gak krungu ceritane nabi-nabi." Ya berarti gak ngaji kan. Sing salah sapa terusannya? Salah dhewe kan ngono. Aku kok gak tahu krungu ceritane nabi-nabi, orang wong soleh. Ya, orang ngaji berarti kan begitu. Jadi berarti di sini kan Al-Qur'an itu tidak hanya wajib dibaca saja, tapi perlu juga dipelajari. Di kisah-kisahnya di dalam Quran banyak sekali. Itu sebagai iktibar kita. Wal auliya was sholihin, para wali juga disebutkan dalam Al-Qur'an, was sholihin, dan orang-orang soleh. Wa amalahum wa jihadahum, sampai amal-amal mereka, amal para nabi, para rasul, para wali, orang-orang soleh, amalnya seperti apa dijelaskan oleh Al-Qur'an. Wa jihadahum, jihad mereka disebutkan. Nanti iktibar agar kita bisa tafaul, ikut-ikut seperti mereka. Wa tadhiyatahum, dan penjelasannya, keterangannya. Wa malaqau, dan apa yang dihadapinya, min anatin, berupa kesusahan, wa ta'abin, dan berupa kepayahan, wa masyaqqatin, dan berupa masyaqqah, kesulitan. Jadi yang dihadapi para nabi, para rasul, para wali, para orang soleh, apa saja tentang kesusahan, kepayahan, kesulitan yang mereka alami selama waktu menyebarkan agama Allah, dijelaskan semuanya. Nabi Musa sampai kelaparan, ya kan? Sampai kelaparan, sampai kempet perutnya. Terus dungo ya seperti apa? Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Di panjenengan ketika kok telat rezekine, dungo mawon kaya dungo Nabi Musa waktu kelaparan. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Hadi saya Abi guru kami kita ya waktu ngaji pernah nerangan waktu seret ya, waktu seret rezeki, jenenge rezeki nggih takeran waktu pas asad, waktu ngalami susah wis sing akeh muni Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Rabbi do Gusti kula ini sak temene kula lima anzalta ilayya min khairin, Rabbi ini lima anzal, terhadap apa yang telah engkau turunkan yang berupa kebaikan, fakir kula saya butuh, ya Allah saya butuh sekali terhadap kebaikan yang telah engkau turun. Maksudnya minta sesuatu yang baik-baik yang dibutuhkan. Kan Nabi Musa setelah doa itu baru dapat ketemu siapa itu, putranya, putri-putrinya, yang calon istrinya itu. Ngono wae sik ngangkatno, sik buka sumur, tutupi sumur, begitu. Akhirnya dia dapat minum, kemudian pulang di bawah, akhirnya walhasil singkat cerita dirabekno, kan begitu. Ambek putrinya Nabi sinten? Maratuane Nabi Musa sinten? Padha biyen karo saiki lali. Biyen raro saiki lali. Ya ono susah, kesusahan, Jadi kaget, sik sorowan para nabi, sik sorowan para rasul, sik sorowan para wali, sik sorowan para wong saleh. Ora awak dhewe opo, manung ya urusane awak dhewe. Para nabi niki susah ngramut umat nggih. Susah ngramut umat. Sampai Nabi sinten Nabi Yunus nggih. Nabi Yunus jemplok wah. Ayu. Saking ini blengere ngadepi umate. Akhire
Wis nyingkir ae, nyingkir Gusti Allah dihukum akhirnya kapale kudu bocor ae. Mari ngono diundi. Nah, sing kalau undian iki bisa turunge wong-wong sing saleh, amal saleh akeh. Selamat meneh Gusti Allah. Tidak ono susah ala ya pertanyaan sabar. Masa biro sih susah wae dhewe. Enak iso ngomong gampang. Ngomong gampang lakonane iki. Nggih. Ngomong ana kesempatan ngomong. Nggih, masyaallah. Tumatu budi ra'yuha fihim. Kemudian jelas menjadi jelas ra'yuha pendapat atau penglihatannya umat ini terhadap mereka para nabi, para orang-orang soleh, para rasul, jadi ngerti. Nah, setelah ngerti soalnya ngaji kan mereka ngaji juga ngerti. Watazinu qimatahum. Nah, mereka bisa menimbang-nimbang qimatahum harga mereka. Masya Allah, harganya para nabi, para rasul, para wali, para orang soleh sangat mahal sekali. Nah, makanya mereka layak masuk surga. Wastawiro watas wirodihim. Watasawurodihim ya. Watasawurodihim. Dan gambaran-gambaran mereka. Nah, gambaran orang-orang soleh, para nabi itu seperti apa? Jelas. Jadi kita bedah ngaji terus ngaji kan entek sampai mati ngaji. Jadi ini Abuya dari Abuya Marziul Talqoriban namanya kamu itu seorang santri. Kewajibannya yang dolek ilmu. Masih sepuh, masih kiai, masih butuh ngaji ya itu tuan. Kalau pedot sampai mati lah, keren. Terus mati lah keren. Karena kewajiban ngaji. Di ngajeni ya. Insya Allah selamat ya sampai mati ngaji ya insya Allah selamat insyaallah. Wasyiaratihim dan semboyan-semboyan mereka. Wataqali dahum ya, wataqali dahum dan tradisi-tradisinya para wali, para nabi, auliya, soleh. Nah, ngomong tradisi, ini kan bulan Muharram. Tradisinya orang-orang soleh itu puasa di tanggal 9 dan 10. Terus di tanggal 10-nya mereka banyak menyambung anak yatim gitu. Nah, nanti kita bahas anak istighfarat. Istighfarat tadi orang-orang soleh ini ketika tanggal 10 membaca istighfarat. Istighfarat itu istighfarnya para nabi. Istighfar Nabi Adam, Nabi Yunus ada. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada para nabi ini di tanggal 10 itu. Asyura itu. Orang Yahudi puasa. Ditanya oleh Rasulullah, "Kenapa puasa?" Karena nabi-nabi kami diberi kemenangan. Oleh itu saya bangga bersyukur dengan melampiaskan untuk berpuasa. Kata Nabi, kita lebih berhak daripada mereka. Ya masuk mereka puasa kita nggak puasa. Nah gitu. Lek poso tapi ojo podo ambek wong Yahudi kapan? Tanggal 9 poso, tanggal 10 poso. Mantan. Jadi ini Muharram ini kita memperbanyak amal soleh. Sing ngake amal soleh, sing duwe keluarga, sing akeh ngekei nafkai. Nah ini kesempatan. Kau nonton, sebab Gusti Allah bakal dilipat gandakan. Uang sing biasa jenengan ngetokaken sedina sedekah 1000 jangan tambahi 2000 tak sampai 5000. Nah keluargane misalnya ya nafkahi ku mau katakan 50.000 jangan tambahi 10 tambah 100.000 tapi kok yang penting jangan tambahi. Kenapa? Ini bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana para nabi-nabi, para orang soleh itu dimenangkan oleh di bulan ini. Terus Allah mencatat berlipat-lipat pahala orang yang berbuat kebaikan. Ini tanggal 9, 10 monggo poso. Ini usahakan
Mau tanggal 1 sampai kemarin wis ora poso, tanggal 10 gak posoan ngoten nggih. Wa tufassilu fi amriha, maka kemudian umat Nabi Muhammad bisa memilah-milah fi amriha dalam urusannya. Oh, mana yang maksudnya kok oh ini nglakoni ini koyok Nabi kok seperti itu. Jadi bisa memilah-milah lah mana yang baik dan yang buruk. Wa taqul, umat Nabi Muhammad SAW ini ngomong hadza haqqun minha wa hadza batil, ini benar insyaallah. Kok bisa begitu? Ya, karena sudah diceritakan oleh Al-Qur'an. Wa amma fil akhirati, dan adapun persaksian umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat-umat terdahulu di dalam akhirat nanti. Fa innahu idza kana yaumul qiyamah, maka sungguh kala hari kiamat itu terjadi, waqafan nasu lis-su'al, manusia diberhentikan oleh Allah, tindak satu persatu lis-su'al, untuk dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyar satu persatu. Jadi satu detik yang kita lewati di dunia, ketika kita mulai balik sampai mati, tidak ada yang lepas, tidak ada yang luput dari persaksian, dari soal dari Allah. Jadi pertanggungjawaban kita per detik itu detail semuanya, ada semuanya. Api dibalas api, elek dibalas elek. Jadi penentu. Jadi enake akhirat, enake kuburan, enake mahsyar, enake sirat, enake mizan, itu ditentukan ketika kita di dunia. Jadi masya Allah, alhamdulillah masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memperbaiki diri, untuk bertobat, untuk tambah api. Jadi masya Allah. Yang mesti dipundhut insya Allah. Seperti teman kita, saudara kita yang sudah diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala nyawanya, ya wis iso, ya wis selesai sudah. Tinggal akibatnya, tinggal pertanggungjawabannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hati-hati ya, saya belajar hati-hati, belajar sabar, belajar dari wong sing qanaah, belajar nerima nang takdir Gusti Allah. Balik mana enak ngomong gitu. Tapi ya kudu ngono kok. Ngomongin cek nang donya lho. Ini ngomongin di apa nang kuburan ayo. Iso. Nang kuburan kudu balik. Ya Allah. Masyaallah. Yuqalu likulli ummatin hal balaghakum rasulukum. Setiap umat akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala, hal balaghakum rasulukum. Sebab setiap umat ini, setiap masa umat ini pasti ada nabinya, pasti ada rasulnya. Sing ngomong katakan. Umat-umat ini ditanya, apakah utusan yang aku kirim kepadamu itu sudah nyampaikan risalahnya kepada kalian? Ya kuruna, mereka mengatakan lah, mboten ya Gusti Allah, mboten enten sing nyampeaken nek. Ayo qolil rasul alladzi ursila ilaihim, celuk utusan masing-masing utusan. Nabi Nuh diceluk, Nabi Isa diceluk, Nabi Musa diceluk. Jari umatmu ora ya, awakmu durung nyampekno. Ya awakmu durung nyampekno piye? Ya Allah. Fayuqalu man yashhadu laka, wis enten mau wis ngene wis ale awakmu ngomong wis nyampeno, saiki sapa sing iso nyakseni awakmu wis nyampeno nang umatmu? Oh kabeh nabi-nabi rasul-rasul iki kompak jawane Muhammadun wa ummatuhu. Nabi Muhammad kali umate niku sing saged nyaksenaken kula. Nyapun nyampeaken risalah dhateng umat-umat kula. Yud'a Muhammadun wa ummatuhu. Nabi Muhammad diceluk, umat-umatnya diceluk. Fayuqul lahum, ditakon Gusti Allah. Hal ballagha hadza qaumahu. Apa iki wis nyampe nang kaum iki? Fayaqulu, umat Nabi Muhammad kompak sok nang akhirat. Naam. Nggih sampun.
fayuqalu lahum wa ma adrakum, terus ditakoni awak wis ngomong sampun iso nyakseni nabi-nabi iki wis nyampekno risana umate ora teko endi kaya umat kanjeng Nabi matu nang Gusti Allah ja'ana nabiyuna nabi kita sampun maring pirsa dhateng kita fa akhbaruna wis sampun ngabaraken dhateng kita iki sampun jelasaken nabi kita kula percaya dhateng nabi kita anna rusul qad balagha utusan-utusan panjenengan Nabi Isa sampai Nabi Adam itu sampun nyampe ke datang umat piyambak. Padahal jika qauluh dan demikian itu difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala litakunu syuhada 'alan nas. Umat kanjeng Nabi jadi syuhada. Syuhada itu apa? Orang-orang yang menjadi saksi terhadap semua manusia yang ada pada masa sebelum kita. Dan itu diambil dari Al-Quran dan dawuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah dijawab sampai umat Rasulullah kali Al-Quran sing nyampe akan datang kita. Rasulullah takon, bener tahun, nggih ya Allah. Wis dadi Rasulullah nyakseni kita nyakseni umat-umat terdahulu. Nggih, wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Jamil. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.